Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi dengan NIM 20080150006. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai judul yang ada dalam penelitian yang saya jalankan, yaitu pengaruh social comparison terhadap quarter life crisis pada mahasiswa di Jakarta. Mengenai latar belakang, mengapa saya mengangkat mengenai quarter life crisis, social comparison, dan juga mahasiswa. Kalau dilihat dari Google Trends, khususnya di wilayah Indonesia, bahwasanya quarter life crisis ini atau KLC memang menunjukkan peningkatan yang tajam dalam musim pencaharian, atau dalam artian dapat dikatakan bahwasanya bagi warga Indonesia kata KLC ini memang sering dicari di Google. Lalu kalau misalkan kita lihat fenomena sekarang, kita berada di zaman Gen Z, atau misalkan zaman yang dimana anak-anak lahir tahun 1997 sampai dengan 2012. Kalau berdasarkan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2020 ada 74,93 juta orang, atau sekitar 27,94% rakyat Indonesia adalah Gen Z. Nah, jika kita lihat dari teorinya Robbins et Wilder, bahwasanya KLC sendiri atau quarter life crisis itu terjadi ketika dewasa awal. Dewasa awalnya itu kapan? Kalau menurut Robbins et Wilder, dewasa awal itu sekitar atau individu yang ada pada usia 20 hingga 30 tahun. Nah, dilihat juga dari fenomena bahwasanya saya sendiri sering menanyakan dari teman-teman saya yang ada di lingkup saya mengenai bagaimana sih kalian memprospek ke depannya seperti apa. Apa sudah punya tujuan atau kalian sudah punya plan ke depannya itu seperti apa. Dan dari mereka itu eh, banyakan menjawab kita masih nggak tahu ke depannya itu untuk apa. Kita masih belum tahu bahwasanya ke depannya ini kita harus bagaimana. Bahkan dari mereka tidak jarang mengatakan kita nggak tahu nih plan kedepannya itu seperti apa, dan kita benar-benar stuck. Bahkan ketika lulus nanti kita juga nggak tahu kita harus melakukan apa dan kita mau kerja di mana. Nah, ini yang menurut saya menjadi fenomena yang luar biasa juga ya, bahwasanya ternyata masih banyak loh dari kita yang masih belum paham mengenai hal ini. Lalu kenapa dari quarter life crisis ini saya menyandingkan dengan social comparison? Kalau misalkan dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Pindolio pada tahun 2015 dengan judul eh, perkembangan skala quarter life crisis, bahwasanya perilaku social compression adalah menjadi salah satu hal yang individu tersebut atau faktor yang membuat individu tersebut menjadi quarter life crisis adalah social compression. Jadi social compression ini berpengaruh terhadap quarter life crisis kalau dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Pindolio. Kalau misalkan kita lihat dari pengertian juga bahwasanya social comparison sendiri adalah menurut Festinger pada tahun 1984 yaitu perbandingan sosial dorongan yang dimiliki individu untuk mengevaluasi dirinya melalui kemampuan dan pendapat mereka dengan orang lain. Jadi social comparison ini adalah individu membandingkan diri sendiri mengenai bagaimana kehebatan yang dia punya, hal apa yang dia udah capai, dia bandingkan dengan orang lain yang ada di sekitarnya, baik dari keluarga, baik dari teman ataupun lingkungan sosial. Lalu kenapa mahasiswa? Di sini juga dijelaskan berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan secara pribadi dan dilihat dari penelitian sebelumnya, bahwasanya penelitian ini direkomendasikan untuk nanti mahasiswa yang mengalami quarter life crisis. Lalu pengaruh social compression terdapat terhadap quarter life crisis pada mahasiswa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut. Jadi memang kenapa untuk populasinya sendiri itu adalah mahasiswa, karena yang pertama dilihat dari fenomena yang tadi sudah saya jelaskan. Lalu yang kedua adalah ini adalah rekomendasi dari penelitian sebelumnya. Jadi pada penelitian sebelumnya
telah dilaksanakan mengenai pengaruh nih antara social compression dengan quarter life crisis. Tapi untuk populasinya, penelitian sebelumnya itu mengangkat populasi dari mereka yang bermain Instagram, dewasa awal yang bermain Instagram. Nah, dalam penelitian tersebut direkomendasikan bahwasanya jika ada yang melakukan penelitian kembali, maka populasinya diharapkan adalah mahasiswa. Maka dari itu, untuk populasi pada yang saya angkat pada judulnya adalah mahasiswa. Ya, selanjutnya adalah mengenai tujuan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk melihat seberapa besar pengaruh dari social compression terhadap quarter life crisis yang ada di Jakarta khususnya. Jadi saya mengambil memang wilayahnya ini adalah wilayah Jakarta. Lalu manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dalam bidang psikologi perkembangan dan psikologi sosial, terutama terkait perbandingan fenomena social compression yang berkaitan dengan quarter life crisis mahasiswa di Jakarta. Lalu yang kedua juga, mudah-mudahan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai individu yang rentan mengalami quarter life crisis dengan membantu mereka dengan mengontrol perilaku social compression. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian teori. Ini adalah mengenai quarter life crisis. Kalau misalkan kita berbicara mengenai quarter life crisis, quarter life crisis sendiri itu pertama kali dicetuskan oleh Alexander Robbins dan Abby Wilner pada tahun 2001 berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap sekelompok anak muda yang berada di Amerika Serikat. Lalu mereka, Alexander Robbins dan Abby Wilner, memberi julukan kepada anak muda tersebut sebagai 20-somethings atau yang memiliki arti adalah individu yang berada pada usia 20-an yang merasakan transisi kehidupan dari kehidupan akademis perguruan tinggi menuju kehidupan yang penuh dengan tuntutan dan tekanan. Tapi ada teori lain mengatakan bahwasanya fase quarter life crisis terjadi pada usia 20 tahun ke atas dengan ditandai sebuah kondisi krisis yang melahirkan perasaan tidak yakin mengenai kemampuan diri sendiri, merasa terasingkan dan berpikir bahwa dirinya akan gagal. Itu menurut teori dari Atwood dan Schultz pada tahun 2008. Selanjutnya adalah mengenai social comparison. Kalau misalkan social comparison, kita mungkin tidak asing dengan seorang Festinger. Karena social compression sendiri memang pertama kali diperkenalkan oleh Festinger pada tahun 1954 melalui tulisan yang berjudul A Theory of Social Compression Process, yaitu pada tahun 1954. Festinger juga mendefinisikan bahwa social compression sebagai suatu proses individu melakukan penilaian dengan mengevaluasi dan mencari informasi terkait diri sendiri dan menjadikan orang lain sebagai standar penilaian diri. Menurut Festinger juga, individu secara alamiah memiliki keinginan untuk mengevaluasi kemampuan dan pendapatnya melalui proses perbandingan dengan orang lain jika objek yang sifatnya objektif tidak tersedia. Lalu selanjutnya adalah mengenai mahasiswa. Kalau misalkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2020, mahasiswa dapat diartikan sebagai seorang yang sedang belajar di perguruan tinggi dan tercatat sebagai peserta didik administrasi perguruan tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, menuliskan bahwa mahasiswa merupakan peserta didik pada jenjang pendidikan perguruan tinggi. Kalau misalkan menurut dari teori Papilia dan Huliselan pada tahun 2016, mengemukakan bahwa mahasiswa adalah manusia yang dipandang sebagai individu yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir, merencanakan, dan bertindak. Mengenai penelitian terdahulu, tadi juga saya pernah menyinggung mengenai bahwasanya ada penelitian sebelumnya dan kenapa hasil dari penelitian sebelumnya itu merekomendasikan apa. Nah, di sini ada dua penelitian. Yang pertama itu adalah penelitian yang dilakukan oleh Rini Febrianti pada tahun 2022
dengan judul Envy sebagai mediator pada peran social compression terhadap quarter life crisis pada mahasiswa di Kota Makassar. Pada penelitian ini mengenai quarter life crisis, Febrianti melakukan penelitian dan mendapatkan responden sebanyak 528 seorang mahasiswa yang berada di Makassar. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat 31 responden atau 5,9% yang berada pada kategorisasi sangat rendah, 24,6% pada kategori rendah, 38,6% pada kategori sedang, dan 25,2% yang berada pada kategori tinggi, dan 30 responden yang berada pada kategori sangat tinggi. Lalu pada penelitian selanjutnya yang itu dilakukan oleh Safira Awini Fuad pada tahun 2023 dengan judul pengaruh social compression terhadap quarter life crisis pada emerging adulthood pengguna Instagram. Nah, kalau misalkan tadi dengan 528 responden, maka Safira ini mendapat responden sebanyak 241, menghasilkan bahwa men empirik pada subjek lebih besar dibanding men sintetik, yaitu sebesar 95,38, lebih besar di 75. Menyatakan bahwa subjek 62,8% berada pada kategori tinggi, lalu 130 orang subjek atau 33,9 berada pada kategori sedang, dan 13 orang dengan 3,4% berada pada kategori rendah. Nah, rekomendasi kenapa kita harus mengangkat mahasiswa adalah rekomendasi dari Safira Awini Fuad dari penelitian yang dia lakukan. Untuk metodologi penelitiannya, jenis penelitian yang diambil adalah penelitian kuantitatif. Lalu untuk populasi dan sampel, populasinya yaitu mahasiswa atau mahasiswi aktif di universitas seluruh wilayah di DKI Jakarta. Dan sampel penelitian ini mempunyai target yaitu sebanyak 120 responden. Untuk teknik pengambilan sampel sendiri adalah metode convenience sampling. Lalu untuk teknik pengumpulan data, jenis instrumennya adalah menggunakan skala quarter life crisis dan skala Lowa Netherlands Compression Orientation Measure yang sudah diadaptasi dan sudah dipakai juga oleh penelitian sebelumnya. Jadi mengenai skala ini memang sudah diadaptasikan dalam bahasa Indonesia dan sudah digunakan pula oleh penelitian sebelumnya sebelum saya gunakan. Untuk uji validitasnya sendiri menggunakan korelasi percent product moment dan uji reliabilitas menggunakan Cambridge Alpha. Tapi memang saya tidak bisa pungkiri bahwasanya untuk saat ini saya masih belum bisa memberikan hasil dari pengambilan data karena sampai saat ini pun saya masih melakukan penyebaran kuesioner dan juga penelitian memang masih belum selesai, masih sedang berjalan. Dan untuk respondennya sendiri pun masih belum sesuai dengan yang ditargetkan. Jadi saya masih belum bisa memberi kesimpulan dan juga masih belum bisa menjabarkan mengenai data yang ada pada kuesioner yang saya sebar. Lalu teknik analisis data yaitu uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov, Smirnov. Lalu uji linearitasnya itu menggunakan test for linearity dengan taraf significance 0,05. Lalu uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi linear sederhana. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila yusabil haq fasabil syarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.